Apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila di era global? Artinya, bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan modern yang penuh dengan teknologi dan budaya luar. Contohnya, tetap saling menghargai perbedaan, gotong royong di tengah persaingan global, bersikap adil, menggunakan teknologi secara bijak, serta menjaga persatuan, meskipun terpengaruh budaya asing. Dan kenapa Pancasila harus tetap jadi landasan berbangsa dan bernegara? Karena Pancasila adalah jati diri bangsa yang menyatukan Indonesia yang majemuk. Pancasila juga menjadi pedoman agar negara tetap stabil, adil, dan tidak mudah terpecah oleh pengaruh global. Tanpa Pancasila, arah bangsa bisa kabur dan lebih mudah terkena konflik nilai dari luar. Apa yang membuat kita tetap bersatu, walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Gotong royong merupakan salah satu bentuk nyata dari sila ketiga, Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, persatuan, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia bekerja bersama tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Dalam implementasinya, gotong royong tercermin dalam kegiatan kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, hingga saling membantu ketika terjadi hajatan atau kesulitan. Di lingkungan pendidikan, nilai ini tampak melalui kerjasama dalam tugas kelompok, menjaga kebersihan kelas, serta kegiatan bakti sosial. Dalam skala yang lebih luas, gotong royong terlihat pada aktivitas, bantuan bencana, dan program-program sosial masyarakat. Melalui gotong royong, hubungan sosial menjadi lebih erat, rasa persatuan semakin kuat, dan berbagai kebutuhan bersama dapat diselesaikan secara lebih efektif. Oleh karena itu, gotong royong bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan perwujudan nilai persatuan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Selain itu, gotong royong juga berperan dalam membangun budaya partisipatif, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kepentingan bersama. Demo atau unjuk rasa merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demo menjadi sarana rakyat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi kepada pemerintah. Selama dilakukan secara damai dan tertib, demo menunjukkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta menjadi bentuk kontrol sosial agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui Pancasila, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun saat bekerja di kita.
Tindakan sederhana seperti bergotong royong dalam mengerjakan tugas, tidak menyebarkan hoax, dan hargai pendapat teman adalah contoh sederhana penerapan Pancasila di era modern. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Karena itu, nilai Pancasila tetap dibutuhkan terutama dalam praktek kebijakan. Yang sila pertama yaitu menunjukkan toleransi antar agama, saling menghormati, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Untuk sila yang kedua, gotong royong digital yaitu dengan saling membantu dalam komunitas online serta bersikap humanis terhadap siapapun. Untuk yang sila yang keempat, menjaga persatuan dengan menolak hoax, tidak mudah terprovokasi, dan menghargai perbedaan. Untuk sila yang keempat, bermusyawarah dalam organisasi atau kelas, serta menghargai pendapat orang lain di ruang digital. Untuk sila yang kelima, bersikap adil, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, serta menerapkan etika dalam ekonomi digital. Kami berharap dengan kemudahan dapat terus memegang nilai-nilai Pancasila jika kita menjadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan siap menghadapi tantangan global. Tiga ya. Dua video oleh Pancasila dan Politik. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kami berharap nilai Pancasila dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas nonton. Sampai jumpa.